Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Salam bahagia. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Dan di pertemuan yang ketiga ini saya akan bahas mengenai prinsip-prinsip dari etika bisnis. Kemarin kita sudah membahas mengenai profesionalisme bisnis, di mana arti profesional adalah orang yang ahli dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Dan kegiatan bisnis dianggap sebagai profesi yang luhur. Kenapa? Karena harus memiliki etikat yang baik di dalam dirinya dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis, kalian bisa download materinya, sudah saya uploadkan di Siakat. Dalam prinsip-prinsip etika bisnis, kita mengenal ada prinsip tanggung jawab. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bebas. Kenapa saya mengatakan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bebas? Karena bebas dalam artian kamu saya, bebas artinya dia harus bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dia langgar. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dan dia bisa bebas bergerak, bisa bebas berpikir, dan bisa bebas melakukan hal apapun juga ketika dia bertanggung jawab. Maksudnya seperti itu. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika kita bilang bahwa saya akan bebas melakukan segala sesuatu hal, beda dengan orang yang dia terkungkung oleh segala sesuatu hal. Terkungkung itu dia merasa takut. Dia akan takut pergi kemana-mana karena dia tidak punya tanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Misalnya, dia mencuri, dia menipu, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, prinsip inilah yang harus diterapkan dalam seorang pebisnis. Seorang pebisnis harus bisa bebas. Bebas yang artinya bertanggung jawab. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis baik yang sesungguhnya tidak bisa manusia. Sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Orang Jepang, bisnis Jepang akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Jepang. Eropa dan Amerika Utara akan dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut dan seterusnya. Seperti kita ketahui bahwa setiap negara dipengaruhi budayanya oleh 5 hal. Yang pertama agamanya, yang kedua oleh bahasa, yang ketiga oleh komunikasi, yang keempat oleh struktur nilai, yang kelima oleh sikap mereka. Hal inilah yang mempengaruhi negara mereka, budaya mereka dibentuk dari agamanya. Oleh karenanya, orang-orang Eropa sana, orang-orang Jepang sana, mereka menganut sistem kebebasan, betul-betul bebas. Ketika orang Jepang, mereka bebas melakukan hubungan yang tidak senonoh antara perempuan dengan laki-laki, dan mereka tidak terikat dengan tali pernikahan. Alasannya menikah itu mahal. Kita lihat background dari agamanya, dan itu menurut mereka sangat melelahkan. Agama mereka adalah menganut sistem kepercayaan. Tidak ada yang mengikat mereka. Mereka sangat bebas. Oleh karenanya banyak budaya-budaya yang mereka yang tidak dikungkung. Bahkan mereka berpakaian sangat tidak layak seperti seorang muslim. Kalau berpakaian mereka tertutup. Atau di Jepang mereka berpakaian berbikini itu cuek-cuek saja, tidak tertutup karena panasnya sangat panas. Ketika musim panas itu sangat panas. Ini perbedaannya. Selain struktur nilai dan sikapnya, ini yang membedakan. Oleh karenanya sikap orang dari Asia yang berbeda dari kita, orang Jepang akan berbeda. Orang Amerika Serikat sama, mereka banyak sekali menganut paham-paham yang tidak sesuai dengan paham yang kita miliki di timur sini, di Indonesia khususnya. Saya lanjutkan lagi.
Prinsip hidup masyarakat Jepang tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat Jepang mengenai bisnis. Bisnis bagi orang Jepang harus berlandaskan suatu kepercayaan di antara para pelakunya. Bagi orang asing yang ingin melakukan bisnis dengan orang Jepang, tentunya akan sangat penting memahami karakter, budaya, dan adat istiadat masyarakat Jepang dalam berbisnis. Pernah suatu ketika saya orang yang memang dia asli orang Jepang, ketika pertama kali datang ke sana dia menawarkan saya bersetuju dan dia menghormati itu. Tapi ketika suatu ketika dia melihat saya minum, dia akan sangat tidak menghormati saya. Bedanya seperti itu. Dia akan menghormati tamu yang datang, walaupun itu budaya dia, dan saya bilang saya tidak minum, karena sake di agama saya adalah haram, khamar. Dan mereka sangat menghormati itu. Lah, saya pun harus bisa dihargai oleh mereka, kan begitu ya. Jadi bukan berarti saya tidak menghargai ketika saya datang ke mereka, saya tidak minum minuman yang ditawarkan oleh mereka. Walaupun ada budaya minum sake di Jepang yang dikatakan ketika seorang laki-laki Jepang dia baru pulang bekerja, bajunya acak-acakan, ketika pulang mulutnya bau alkohol, dia dikatakan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Alasannya kenapa? Karena dia pulang kerja, dia minum-minum dengan rekan kerjanya, berarti ada yang dia rayakan. Dia dianggap sebagai pekerja yang keras, beda dengan orang Indonesia. Ketika orang Indonesia pulang malam hari dan mulutnya bau alkohol, jangan harap dibukakan pintunya oleh istrinya. Moal dipamukakeun tulak panto. Jung kaditu we keluar, pasti kan seperti itu. Itu bedanya. Karena agama di kita berbeda dan budaya di kita juga berbeda. Ini yang menyebabkan perbedaan itu. Prinsip bisnis di Jepang secara garis besar ada 4 poin yang harus diperhatikan ketika berbisnis dengan orang Jepang. Yang pertama, mempelajari cara yang tepat untuk mengawali hubungan dengan sebuah perusahaan. Organisasi firma di Jepang mengetahui dengan pasti cara menjaga dan memupuk hubungan bisnis yang terjalin. Yang ketiga, mencari cara melenggangkan hubungan tersebut agar berjalan lancar. Yang keempat, sebaiknya hindari hubungan surat komunikasi melalui surat menyurat. Jadi orang Jepang lebih senang kalau kita bertemu langsung. Itu budaya yang ada di Jepang. Kenapa saya membahas ini? Karena kita harus mengetahui bagaimana budaya orang asing, bagaimana budaya negara kita, supaya kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Ada budaya yang berbeda, dan kita harus mengetahui prinsip-prinsip itu. Di Jepang, mereka punya budaya harakiri. Jepang dikenal memiliki semangat pantang menyerah yang tinggi. Mereka sanggup berhadapan dengan segala kesulitan untuk meraih cita-citanya sehingga tiap pekerjaan akan dilakukan dengan sepenuh hati. Namun tidak jarang pula mereka menemui kegagalan. Kegagalan bagi orang Jepang merupakan sesuatu yang harus ditebus, entah dengan suatu kemenangan yang lain atau bahkan dengan cara bunuh diri. Tapi ini bukan berarti harus ditiru oleh kita. Tapi ada budaya dari mereka yang mereka sangat amat kuat, budayanya merekat. Budaya malu. Nah, ini yang harus kita, kenapa saya keluarkan ini? Budaya malu itu kadangkala di Indonesia yang sudah tidak muncul lagi. Jadi mereka tidak malu melakukan kesalahan, mereka tidak malu untuk berbohong, mereka tidak malu untuk tidak bertanggung jawab. Kalau di Jepang, mereka ketahuan korupsi, mereka berani untuk harakiri. Harakiri itu artinya bunuh diri dengan membelah perut mereka dengan samurai. Pada zaman dahulu, para samurai di Jepang yang mengalami kegagalan berupa kekalahan akan melakukan harakiri atau bunuh diri dengan merobek perut mereka. Harakiri dipandang sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan seorang samurai. Jadi dia akan duduknya itu kayak orang begini, duduk kayak orang mau minum sake, kemudian dia akan menghadap matahari, jadi kakinya bersila ke depan seperti duduk di antara dua sujud, kakinya begini, bersilang begitu. Setelah duduk, dia akan mengambil samurai dia, kalau ini samurai dia, dan dia akan meletakkan di perut, dengan di perutnya itu ada kain berwarna putih. Dia menghadap ke matahari. Jadi kalau misalnya ini saya pernah
melihat salah satu film ketika dia mengalami kekalahan, tentara Jepang sama-sama melakukan ini, terutama atasan-atasan mereka. Ada 3 orang berkumpul yang pangkatnya tinggi-tinggi, mereka akan membuka jubah mereka akan membuka pakaian mereka, pakaian perang mereka, dan mereka akan mengganti dengan kain putih. Karena malu, karena budaya malu yang dimiliki oleh orang Jepang sangat kuat. Awal mulanya begitu. Dan di Muslim pun diajarkan bahwa kita punya budaya malu, malu untuk berbuat salah, malu untuk mengalami kekalahan. Makanya supaya tidak kalah ya berlatih terus. Itu yang diajarkan akhirnya. Tapi bukan berarti budaya harakirinya ini yang kita tiru, karena salah sedikit kita bunuh diri, kan itu. Bukan itu yang harus ditirunya. Tapi budaya malunya. Malulah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi setelah dia duduk begitu, dia akan mengambil samurainya, menghadap matahari, dia tusukkan ke dalam perutnya. Kemudian dia putar. Sampai dia akan mati tertunduk. Kalau dia mengalami kekalahan, kesalahan, atau dia malu. Nah, itu budaya yang dimiliki oleh orang Jepang. Namun, di era modern ini, harakiri tidak dilakukan lagi. Walaupun demikian, nilai dalam harakiri berupa sebuah tanggung jawab. Ini yang ingin saya bahas, dan ini yang saya tekankan. Tanggung jawab ketika mengalami kegagalan masih sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Nah, inilah yang harus kita tiru. Tanggung jawab ketika kita melakukan segala sesuatu hal. Oleh karenanya, ini budaya harakirinya ya nggak usah ditiru, tapi budaya tanggung jawab inilah yang kita tiru, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mereka lakukan. Ini yang harus kita tiru. Budaya kemenangan mereka yang harus kita tiru. Orang Jepang jelek bunuh dirinya. Kalau di Muslim, bunuh diri itu salah satu hal yang sangat bodoh dan berdosa. Karena sudah melewati Tuhan yang Maha Esa. Kan itu tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur siapa yang mati, siapa yang hidup hari ini. Cuman orang Jepang mereka mengaku bahwa dirinya kalau dia tidak bertanggung jawab atau dia mengalami kegagalan, dia harus melakukan harakiri itu. Karena apa? Salah satu bentuk tanggung jawab dia. Nah, ini yang ingin saya tekankan, budaya tanggung jawab. Yang selanjutnya ada prinsip otonomi dalam etika bisnis. Apa itu prinsip otonomi? Prinsip otonomi adalah sikap kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Seorang pebisnis, dia harus sadar ketika bertindak. Seorang pebisnis selain harus bertanggung jawab, punya budaya malu, dia pun harus sadar. Kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang jadi kewajiban dia dalam dunia bisnis. Bertanggung jawab terhadap lingkungan internal, bertanggung jawab terhadap lingkungan eksternal, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ini orang bisnis. Dan dia sudah harus orang yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan terhadap masyarakat. Berarti dia sudah bisa berdiri sendiri. Orang yang sudah bisa berdikari dan berdiri sendiri ini bisa diandalkan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Prinsip ini yang harus ada dalam orang bisnis otonom atau otonomi, berdiri sendiri, berdikari. Tadi bertanggung jawab dan merasa malu ketika mengalami kegagalan atau kesalahan, bisa memperbaiki. Kita bisa tiru budayanya orang Jepang, harakiri, bahwa jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita merasakan bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang memalukan seperti korupsi, seperti berbohong. Dan kita harus bisa berdiri sendiri dengan prinsip otonomi, bahwa kita berdikari. Orang bisnis bisa berdiri sendiri. Dia bisa diandalkan untuk bisa bermanfaat bagi lingkungan eksternal, bagi lingkungan internal, juga bagi masyarakat sekitar. Dia tidak mengandalkan orang lain, tapi dia mengandalkan kakinya sendiri untuk bisa berdiri tegak dan berhadapan dengan mereka. Kan begitu.
Itu orang bisnis. Dia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkannya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya. Apa yang akan terjadi ke depan dia sudah memikirkan. Ini fungsinya orang bisnis melakukan plan, perencanaan. Orang bisnis memiliki prinsip planning, organizing, executing, dan controlling. Dia bisa memanage organisasinya. Plan. Saya sering menyingkatnya PUAK. Saya mengambil dari teorinya GRT. Plan, perencanaan, planning. Dia bisa merencanakan segala sesuatunya. 1 tahun ke depan, dia mau bagaimana. 2 tahun ke depan, dia akan seperti apa. 3 tahun ke depan, dia akan seperti apa. Plan, merencanakan. Ketika orang bisnis, dia memulai bisnis, dia tahu siapa yang akan membeli produk dia. Bagaimana dia tahu? Karena dia sudah merencanakan. Jadi ketika tidak ada yang membeli, dengan rencananya itu dia bisa mengetahui siapa yang akan beli. Itu orang bisnis. Dia bisa merencanakan sampai dengan 5 tahun ke depan. Planning. Organizing. Dia bisa mengorganisasikan apa yang akan dia kerjakan. Dia organisasikan semua. Dia bagi-bagi sub tugasnya. Dia bisa mendelegasikan apa yang menjadi tugas orang lain supaya bisa dikerjakan bersama-sama. Delegasi, fungsi delegate. Seorang pebisnis adalah seorang pemimpin. Karena dia harus membawahi bawahan yang ada di belakangnya. Dia bisa mendelegasikan tugas-tugas dia. Jadi dia tidak akan memikirkan itu sendiri. Selain dia melaksanakan planning, dia mengorganisasikan, dia melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan. Planning, organizing, executing. Dia laksanakan. Kalau hanya rencana dan rencana saja, tidak ada pekerjaan yang dia lakukan, it's nothing. Itu bohong. Tidak akan pernah terjadi rencana-rencana yang sudah dia lakukan. Jadi pertama kali dia merencanakan, kemudian dia mengorganisasikan, dia membagi tugas-tugasnya, dia membagi sub-subnya, kemudian dia melaksanakan, executing. Yang terakhir, dia controlling. Dia mengkontrol apa yang sudah dia rencanakan dan apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang menjadi kesalahan dia akan memperbaiki. Planning, organizing, executing, dan controlling. Itu orang bisnis. Jadi dia tidak akan ada omong kosong bahwa bisnis itu harus menghubungi orang pintar supaya bisnisnya laku. Tidak. Karena bisnis itu terencana. Bisnis itu bisa direncanakan dan kita bisa mengetahui ke depan bagaimana. Bukan berarti kosong dan omong kosong. Itu bisnis. Ada yang bilang, Pak, bisnis mah untung-untungan, Pak, kayak judi. Bohong, saya bilang. Bullshit. Bisnis itu pasti. Kenapa saya berani bilang bahwa bisnis pasti? Bisnis itu adalah proses perencanaan yang kuat, proses perencanaan yang matang. Bagaimana dia merencanakan keuangan, bagaimana dia merencanakan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, bagaimana dia melaksanakan untuk besok, untuk 1 minggu ke depan, untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan. Dia rencanakan semua matang, detail. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Itu orang bisnis. Pelaku bisnis yang bersikap otonom, seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau dia diberi kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan yang dianggapnya baik. Tanpa kebebasan ini, pelaku bisnis hanya akan menjadi robot yang hanya bertindak tanduk dan tuntutan dengan perintah, kendali dari luar dirinya. Hanya dengan kebebasan seorang manajer, ia dapat menentukan pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, dengan kebebasan saja belum menjamin bahwa seorang bertindak secara otonom dan etis. Dengan kebebasan, seseorang bertindak secara buta tanpa menyadari apakah tindakan itu baik atau tidak. Makanya saya bilang, bebasnya orang bisnis adalah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dia lakukan. Ini bebasnya orang bisnis. Dia bertanggung jawab. Otonom mengandaikan adanya tanggung jawab. Ini unsur lain yang sangat penting dari prinsip otonom.
Orang yang otonom adalah orang yang bertindak secara sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik. Melainkan juga orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan serta mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya tersebut. Jadi orang yang otonom adalah orang yang tahu akan tindakan bebasnya dalam melakukan tindakannya, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakannya. Dan unsur-unsur inilah yang tidak dipisahkan satu dari yang lainnya. Saya tegaskan sekali lagi, bebasnya orang bisnis adalah prinsip otonom, berarti kita bebas, otonomi bebas, tapi bertanggung jawab. Bebasnya orang bisnis adalah bebas bertanggung jawab. Ini maksud dari kata-kata itu. Kesediaan bertanggung jawab ini oleh Magni Suseno disebut sebagai kesediaan untuk mengambil titik pangkal moral. Artinya dengan sikap dan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil, bisa dimungkinkan proses pertimbangan moral. Dia bertanggung jawab karena ada proses pertimbangan moral. Dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, tapi dia bebas. Karena dia mempunyai prinsip otonom. Dia bisa melakukan kegiatan apapun. Orang bisnis dikungkung, bisnisnya itu tidak akan pernah berkembang. Orang bisnis dikekang, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Orang bisnis tidak bisa dikekang. Saya jamin ketika orang bisnis dikekang, tidak akan ada yang terjadi tidak akan ada terjadi ledakan. Tidak akan pernah terjadi ledakan, maksudnya ledakan itu tidak akan pernah terjadi boom yang terjadi. Boom di sini suatu hal yang menguntungkan banget atau bisnisnya sampai meledak ketika orang bisnis tidak dibebaskan. Jadi berikan orang bisnis ini kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya setelah prinsip otonom, prinsip kejujuran, kita ada prinsip otonom, prinsip bertanggung jawab. Orang bisnis kenal dengan prinsip kejujuran. Sekilas kedengarannya aneh, bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Harus diakui bahwa memang prinsip ini paling problematik. Karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tindakan tipu menipu dan berbuat curang. Ternyata orang bodohnya menjadi manajer keuangan perusahaan karena kejuruan. Seorang laki-laki menemukan sebuah dompet di jalan. Di dalamnya ada ribuan dolar, lengkap dengan kartu nama dan kartu identitas pemiliknya. Konflik batin pun terjadi ketika mengetahui jumlah uangnya. Apalagi dirinya sedang membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan diri dan keluarganya. Beruntung, laki-laki sederhana ini mampu mengenalkan konflik batinnya. Dia menghubungi nomor kontak yang tertera di dalam kartu nama, mengenalkan diri sejenak, menceritakan apa yang dia alami, lalu janjian ketemuan dengan si pemilik dompet. Singkat cerita, keduanya bertemu setelah berbincang ringan. Laki-laki berwajah peduli menyerahkan dompet beserta seluruh isinya kepada si pemilik. Sebagai bentuk pujian, si pemilik sempat mengatakan, jumlah uangnya $2.000. Mengapa Anda hanya menyerahkan $1.000 kepada saya? Demi Allah, kata si laki-laki jujur, hanya itu yang terdapat di dalam dompet Anda. Laki-laki dompet menjelaskan, dia merupakan salah satu pemilik perusahaan dengan jutaan dolar yang tersebar di berbagai penjuru terkait dompet. Sesungguhnya merupakan sebuah kesengajaan. Bahkan
Salah satu tampilan yang sudah kalian tampilkan adalah bentuk manis yang mungkin kadangkala ini terdengar klise atau khayalan. Ketika kita berlaku jujur dan kita menemukan orang yang berlaku jujur, karena kejujurannya itu dia mendapatkan buah manis dari kejujurannya, dan seperti itu. Kadangkala terdengar klise, tapi percaya pada saya, jujur adalah kunci utama dalam kegiatan apapun. Bukan hanya sekedar bisnis. Apapun yang kalian kerjakan di dunia ini dengan memegang prinsip kejujuran, saya jamin akan merasa bebas atau free. Kalian akan merasakan kebebasan yang betul-betul bebas. Artinya ketika Anda bebas berarti Anda bertanggung jawab dan jujur, tidak membohongi diri sendiri, tidak membohongi siapapun. Itu prinsip kejujuran. Paham ya? Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Karena kita masih bisa membahas secara panjang lebar berbagai teori keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keadilan ini menuntut agar orang tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip keadilan ini pun kita pegang sebagai seorang pebisnis. Itu yang saya tadi bilang, kalian bisa melakukan berkegiatan adil pada lingkungan eksternal, pada lingkungan internal, dan pada masyarakat sekitar. Selain tadi prinsip otonomi, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang bisnis. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya akan mengambil gambar sebagai bentuk absensi kalian. Jadi absennya saya akan isi manual. Di sini ada 14 orang dan terdapat satu slide. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saya akan mengirimkan ke grup dan sekaligus saya akan mengirimkan ke si akad mengisi absen manual bahwa kalian hadir pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Indra Dermawan. Selamat sore. Terima kasih Pak.